selalu ingin tampil baik. Yang kedua, selalu ingin dibilang baik. Yang ketiga, marah kalau tidak dibilang baik. Sekarang saya tanya, ada nggak yang nggak punya sifat itu? Pasti hampir semua kita begitu. Hanya volume dan cara kita mengungkapkannya saja. Rata-rata kita ini Pak, kepengen gitu Bapak Ibu sekalian ya. Pertama berbuat baik, kepengen dibilang baik Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kebaikan itu menurut manusia nggak akan ketemu rumusnya sampai kiamat nanti. Kenapa? Manusia itu ego, yaitu tadi selalu ingin tampil baik, selalu ingin yang terbaik, selalu ingin dibilang baik, marah kalau dibilang tidak baik. Nah, Masya Allah. Nah, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut Allah, kadang-kadang menurut kita ini kurang baik. Contoh, belum tentu kita semuanya senang dengan puasa, ya. Tapi karena itu baik menurut Allah, pasti akan memberikan kebaikan. Belum tentu kita semua ini sudah istiqomah sedekah, karena menurut ukuran kita, Bapak Ibu sekalian, sedekah itu rugiin aja. Saya punya duit 100.000, saya butuh, loh kok bisa-bisanya mesti sedekahkan 20.000, rugi amat, saya masih perlu. Itu menurut kita Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata yang paling baik itu bukan 80.000 dari 100.000 itu. Di hadapan Allah ternyata yang paling baik yang 20.000 itu, yang kita sedekahkan itu, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama pagi ini di Masjid Nurul Huda ini dalam rangka memperbaiki diri kita. Ya. Di samping memperbaiki diri kita, kita senantiasa tawasobil haq, tawasobil soh, saling mengingatkan antara kita. Pemerintah Kota Bandar Lampung senantiasa mengingatkan dan mengajak memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat dengan segala macam keterbatasannya. Bahkan kemarin Ketua PHBI sudah lapor, Pak, saya sudah tanda tangani nanti bantuan untuk apa? Untuk masjid, begitu. Saya sampaikan kerjasama dengan MKTM, dan MKTM yang nanti menginformasikan, gitu. Biarlah PHBI itu hanya bagian di pembagian. Nah, tapi yang menginformasikan nanti MKTM, jangan PHBI semua. Jadi semuanya bisa kerjasama, bisa jalan. Termasuk untuk insentif guru ngaji. Ada sekian ratus yang dikemiling, saya lihat datanya, saya lupa. Walaupun memang agak menurun justru, Pak. Yang mestinya sekian, jadi menurun sekian. Nah, kita maklumi karena memang kebutuhan dari pemerintah kota, apalagi menghadapi pemilu ini memang menjadi luar biasa. Yang paling penting bahwa perhatian dari Ibu Wali Kota dengan masyarakat kita, dengan masjid-masjid kita menjadi luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena itu yuk kita sama-sama. Pertama, kita memuliakan, kita memakmurkan masjid ini, Nurul Huda
hak kita. Karena Bapak Ibu sekalian, sekali kita nusuk pilihan kita itu, kita sudah turut serta menentukan kebaikan untuk negara kita, kebaikan untuk umat, kebaikan untuk masa depan anak cucu kita. Karenanya silakan dipilih yang terbaik Bapak Ibu sekalian menurut kita. Tapi ingat, kalau menurut kita tadi belum tentu benar semua. Karena kalau kebaikan menurut manusia saja belum tentu benar semua. Makanya kita pilih di antaranya Bapak Ibu sekalian paling tidak pertama, betul-betul cinta betul dengan NKRI ini. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Artinya betul-betul ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Karena kita sayang dengan negara kita ini. Kita bisa safari subuh ini kenapa, Pak? Karena negara kita enak, Pak. Ya. Karena falsafah negara kita Pancasila. Ya. Pancasila itu nggak usah diragukan. Itu nilai-nilai agama yang merumuskan memang tokoh Islam. Kan ada 5 dasar. Ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial, Bapak Ibu sekalian. Itu ketuhanan yang Maha Esa itu kan awalnya bukan itu, Pak, kata-katanya. Tapi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat bagi umat Islam dan pemeluknya. Bapak Ibu sekalian, itu rumusan pertama. Tapi ternyata ada saudara-saudara kita yang non-muslim itu ngasih masukan. Kami juga tidak terlalu besar sih perannya ikut berjuang, tapi kami ikut serta dan kami ingin menjadi bagian dari bangsa ini. Sepakatlah tokoh-tokoh para kiai-kiai kita saat itu dirubahlah, dihilangkan dari ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat bagi umat Islam dan pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, lebih netral gitu Bapak Ibu sekalian, lebih netral. Nah, kenapa? Cintanya dengan bangsa ini. Yang kedua, paling tidak Bapak Ibu sekalian tolak ukurnya kenapa? Agama. Loh, Pak Kaula ngomong karena Pak Kaula Ustaz, justru itu tawasobil hak tawasobil soh. Kenapa dengan agama, Pak? Agama ini akan menentukan sikap dan kebijakan seseorang. Bukan hanya presiden, sekelas kita saja di rumah tangga kita, Pak. Kalau yang kita terapkan adalah nilai agama dan iman, insya Allah rumah tangga kita akan menjadi baik, Bapak Ibu sekalian. Begitu pula Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah masyarakat, sering saya sampaikan sekelas RT saja. Kalau RT-nya ini ahli ibadah, ahli masjid, insya Allah, Pak. Kalau ada judi koprok, kalau ada judi sabung ayam, di situ jelas nggak boleh dibilang. Tapi beda ketika dia tidak ahli ibadah dan ahli masjid, dia tidak akan pernah peduli, Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata agama itu turut serta menentukan kebijakan, keputusan dan sikap seorang pemimpin. Terserah Bapak-bapak, silahkan saja. Kewajiban kita adalah memilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu tadi. Tugas kita adalah melaksanakan nilai ajaran Islam. Siapapun 3 orang itu yang terpilih, bukan urusan kita, sudah takdir mereka masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Jangan jadi urusan kita. Kewajiban kita adalah memilih yang terbaik di antara yang baik itu, dan kita pikirkan masa depan dari bangsa dan anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya mikirkan kita sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kalau mikirkan kita sekarang, memang kita sudah hampir dekat dengan liang lahat. Tapi ada anak cucu kita yang nanti akan meneruskan estafet ini, maka inilah yang perlu harus kita pikirkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerdas dan pintar. Tidak usah mau dipengaruhi yang ini dan itu, tapi justru iman dan kecerdasan kita itu akan ditentukan pada saat kita nanti nusuk siapa yang kita tusuk itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, pasti kita beda-beda. Kata yang satu ini yang paling baik, kata yang satu ini yang paling baik. Nah, memang akan pernah ketemu kalau menurut kita masing-masing. Makanya ambil sikap baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak
Pak, yang jadi anggota DPR, yang sekarang ini nyari-nyari rumah kita itu, nitip-nitip kartu, kemudian minta fotokopi KTP kita itu, tetap jadi DPR. Jadi DPR puluhan juta tiap bulan Pak, minimal 40 juta satu bulan Pak. Kita Pak, kemarin yang milih tetap gini-gini aja. Bayar listrik ya tetap kita sendiri, kemudian bayar anak sekolah tetap kita sendiri, kemudian bayar kreditan tetap kita sendiri. Makanya nggak apa-apa berani mati. Kalau memang mereka bisa mau bayar kejamin kita semua nggak apa-apa. Tapi kalau hanya karena dikasih duit 250.000 kita tahan mati, bodoh itu namanya Pak. Sangat bodoh itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau umpama dia ngasih duit kita untuk minta dipilih, itu namanya ar-rasi wal murtasi, sogok menyogok. Orang jadi anggota DPR, jadi presiden, enak-enak hidupnya dijamin semua Pak. Kita terima 250.000 masuk neraka. Mereka masuk neraka tapi masih enak Pak. Loh, kita cuma dapat 250.000 masuk neraka. Kenapa? Ar-rasi wal murtasi. Saya hanya menyampaikan pesan dari Pasuwaskam, karena ketua kita ini Badan Pengawas Pemilu Kecamatan juga insya Allah. Tapi saya dari sisi agamanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Munayirawan yang telah memberikan arahan. Acara selanjutnya itu tanya jawab kepada bapak-bapak yang ingin bertanya. Silakan monggo. Kalau nggak ada saya yang mengawali Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kita untuk tanya jawab. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala KUA yang telah memberikan tausiah atau ilmu kepada kita. Mudah-mudahan berkah. Yang pertama, mohon dikoreksi Bapak narasumber bahwa sebagaimana yang sering disampaikan bahwa yang hadir safari subuh ini adalah pejuang subuh. Emang dalam perjalanan tadi saya berpikir alangkah banyaknya pahala. Dari langkah kanan kita akan menambah pahala, langkah kaki kiri kita akan menghapus dosa. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahala yang kita dapat dan semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang paling banyak yang paling jauh rumahnya ini. Terus begitu masuk ke masjid kita sholat qobliyah subuh, yang nilai pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Belum sholat subuhnya nilai pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah semalam suntuk. Terus kemudian nilai silaturahim kita akan memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Termasuk yang di hadapan kita ini rezeki untuk kita nikmati. Dan masih banyak sekali pahala yang kita dapat yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Tadi sebenarnya saya udah bangun dari jam 3:30 Pak, tapi masih keasikan kirain belum ada jamaahnya. Rupanya saya kesini sudah terlambat 1 rakaat Pak. Tapi saya ingat benar apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber, walaupun sudah terlambat tetapi pahalanya sama dengan sholat jamaah ya. Tapi jangan sering-sering kata Pak Kawa kemarin ya. Mohon dikoreksi Pak. Terus kemudian kalau nggak salah di awal mukadimah tausiah tadi ada surat Yasin yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Ini pengalaman saya waktu dari Wayabong Boti Pak, naik motor 3 orang.
Bahkan satunya tidak pakai helm. Saya mengamalkan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda la yubsirun itu. Ada yang biasa polisi itu ya Pak, ya apa namanya itu ya. Alhamdulillah enggak di stop. Terus kemudian waktu jadi dai transmigrasi di Mesuji dulu, waktu ngambil gajian kan ke daerah Simpang Pematang Pak. Itu sebenarnya saya punya satu ongkos ya, itu maksudnya itu disayang itu ya. Saya mengamalkan itu enggak ditarik sama kenek bisnya itu. Ya. Walaupun pulangnya dapat musibah. Ya. Terus kemudian kemarin waktu ada hajatan di Al Furqon, saya boncengan nggak punya SIM saat itu Pak. Ya. Juga mengamalkan itu selama 5 tahun, tapi jangan dicontoh ini Pak. Wajah anak mimpi ini nah, itu alhamdulillah aman. Ya, contoh-contoh saya yang kurang bagus tadi ini jangan ditiru. Tapi ada balasannya Pak. Pertanyaan saya, apakah boleh kita mengamalkan Al-Quran itu untuk hal yang tidak baik seperti yang saya sampaikan? Seharusnya kita bawa motor punya SIM, terus kemudian naik bus harus bayar dan lain-lain itu tadi. Apakah boleh dimanfaatkan itu? Walaupun pesan kiai saya diperbolehkan dalam kondisi kepepet, ya. Tapi kali ini, nah terus yang kedua, saya dengar bahwa tiap ayat bahkan tiap huruf Al-Quran itu ada penunggu malaikatnya. Nah yang menolong saya tadi katakanlah itu berupa malaikat apa jin atau kodam Pak itu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, seperti di akhir tadi juga disampaikan oleh Bapak narasumber, kita mau pilpres ini terus terang banyak benar godaan saya pribadi yang menawarkan rupiah agar memilih si A, si B, si C. Tadinya hampir mau saya terima, tapi kemana-mana saya selalu ingat tausiah dari Bapak KUA ini. Al-Murtasi, neraka tadi, bukan dosa tapi langsung masuk neraka. Pertanyaan saya, apakah misalkan itu langsung masuk neraka atau masih ada kesempatan untuk bertaubat? Nah satu lagi Pak, kalau kita diterima ASN dengan nyogok tadi, kemarin saya baca di YouTube, itu bahkan yang kita makan sekeluarga itu haram hukumnya sampai pensiun. Tapi alhamdulillah saya nggak pakai itu Pak, sepeser pun malah saya bikin SKCK itu dibayarin sama temen. Ya saya merasa kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya beliau ini nanyakan sudah tahu jawabannya. Karena ingin berbagi itu, menarik sih ya Pak. Apalagi bagi kita, kalau biasanya anak-anak pondok saya ingat ya diajarilah ya sama kiai-kiai ya gitu. Ini berkah, ini manfaat, ini karomahnya dari ayat ini, dari surat ini, termasuk waja'alna min baini aydihim gitu ya. Karena berkaitan dengan sejarah ketika baginda Rasul meninggalkan apa? Meninggalkan rumahnya ketika dikepung oleh orang-orang Quraisy itu ya, dan Sayyidina Ali yang ada di situ, perintahnya taburkanlah pasir gitu kan di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang mengepung itu. Dengan dibacakan itu Bapak Ibu sekalian, maka akan terkabullah, ada keberkahannya Bapak Ibu sekalian. Tapi kan pertama Bapak Ibu sekalian, memang harus benar dulu gitu. Benar dulu, benar apa? Benar hatinya sehingga tidak timbul syirik gitu loh Pak ya. Yang kedua, benar cara memahaminya. Yang ketiga, benar cara mengamalkannya gitu loh Bapak Ibu sekalian. Dan itu terkabul. Kenapa? Karena memang benar. Kan baginda Rasul juga sudah menyampaikan bahwa dari tiap huruf, tiap kata dari kalimat Al-Quran itu ada berkah, ada hikmah, ada manfaat, ada mukjizat dan karomah. Bapak Ibu sekalian, yang masing tiap-tiap itu memiliki yang berbeda-beda. Nah,
Wah nggak dilihat ini. Mana mau ngamalin hitung sholat juga enggak, tahu juga enggak gitu loh Bapak Ibu sekalian. Makanya kan pesan dari para ulama kita, silakan dimanfaatkan keberkahan-keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran itu selama pertama memang untuk kebaikan. Yang kedua, memang dalam suasana kedaruratan. Karena Allah itu mengabulkan semua kok apa yang kita minta. Nah itulah gunanya iman, Pak. Itulah gunanya iman begitu. Ini baik apa enggak? Ini boleh apa enggak? Begitu. Nah kalau dikabulkan itu dikabulkan semua. Tapi iman inilah yang membedakan ini dosa atau tidak, segala macamnya itu, Bapak Ibu sekalian. Contoh kayak Pak Hot membacakan ayat itu Bapak Ibu sekalian dengan gonceng 3 sehingga lewat dari polisi. Tapi saya mau tanya, kenapa bacakan itu? Karena merasa salah. Gelisah nggak Pak? Iya Pak, ya. Gelisah. Ciri dosa itu menimbulkan kegelisahan dalam hati. Ciri kesalahan dan dosa itu adalah pasti menimbulkan kegelisahan dalam hati. Seorang suami Pak nggak jujur sama istrinya, ya Bapak Ibu sekalian, kan jauh-jauh di HP saja Pak, ya nggak jujur di HP ini dengan istri, Bapak Ibu sekalian, nggak tenang ninggalin HP-nya. Kenapa? Takut betul dibuka sama istrinya ketahuan. Kenapa? Ini ada dosa di dalamnya, makanya buat gelisah terus gitu loh Pak, buat gelisah. Makanya kata Rasulullah, yang namanya dosa dan keburukan pasti membuat gelisah dalam hati dan pikiran Pak. Nah, karena salah itulah makanya dibacakan ayat itu. Nah, kira-kira salah nggak penggunaannya, Pak? Kan salah gitu loh, Pak. Salah. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua tadi, Pak ya, pahala ya. Iya. Tentang sogok menyogok tadi Pak. Sogok menyogok itu. Kan sudah jelas Pak. Ar-Rasi wal Murtasi finnar, kata Rasulullah. Orang yang menyogok dan disogok langsung masuk neraka. Tidak dosa dalam kata-katanya itu. Kenapa bahasanya? Bagus betul bahasanya. Kenapa? Jelas-jelas itu melewati dosa dan dosa besar akan masuk neraka. Kalau hanya dosa bisa habis terima sogok istighfar, minta ampun. Tapi itu tidak. Yang disogok dan menyogok langsung masuk neraka, kata baginda Rasul. Masa Allah. Makanya alangkah ruginya kita Pak, ya. Orang tetap jadi presiden Pak, ya.